Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muksin dari Kabupaten Tanggamus, Lampung. Lampung ya? Iya Pak. Kapan datang? Datang sejak hari Jumat kemarin. Karena kebetulan mertua saya di Jogja Pak. Oh ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada bahwa kita melakukan suatu amalan, tetapi ternyata amalan itu merupakan amalan neraka, seperti orang yang mati syahid dalam perang, kemudian berilmu dan berharta. Jadi bagaimana kiatnya kita bisa mendeteksi amalan kita itu amalan neraka atau surga? Itu yang pertama. Yang kedua, itu berkaitan dengan orang tua yang mungkin yang sudah pikun gitu kan, bahwa nikmatnya itu akan dikurangi, dan kejadiannya itu seperti dulu itu di Quran surat apa Pak? Mohon dijelaskan. Dan terakhir pertanyaan titipan dari kawan. Nomor 2 tadi apa? Tentang orang yang sudah pikun itu kan dikurangi nikmatnya seperti apa tuh? Jadi di Quran apa itu? Oh, di yang surat lupa, apa itu? Dilupakan dengan apa yang dulu mengerti gitu. Ya gitu. Kemudian yang terakhir pertanyaan titipan. Ini kawan menemukan di dalam hadis itu untuk siksa kubur kan banyak yang dia temukan, tapi yang di dalam Al-Quran dia ingin tahu di surat apa dan ayat berapa. Itu aja mungkin yang bisa saya tanyakan. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kok tanya siksa kubur? Kok dekat sama piye? Ya coba. Ini di mendeteksi amal kita, amal neraka atau amal surga, ya paling tidak mendeteksi amalnya kita sendiri. Kalau ke orang-orang yang mati syahid, orang dermawan, orang alim, itu tadi diterangkan oleh Nabi karena salah niat. Amalannya manusia mengatakan ini amal baik, wong dermawan. Ini amal baik, wong dia seorang ustadz, menyebarkan ilmunya kemana-mana, tidak mau dibayar. Ini amal baik karena mati dalam perang melawan orang kafir, membela agama Allah. Ya. Semua orang mengatakan ini mati syahid masuk surga. Tapi setelah sampai kepada di hadapan Allah, ketika ditanya, kamu saya beri harta untuk apa? Ya Allah, saya gunakan untuk sabilillah, untuk menolong orang miskin, untuk menolong orang sakit, untuk menolong anak yatim dan sebagainya yang baik-baik itu. Betul kata Allah, betul. Tetapi niatmu bukan karena aku. Niatmu supaya kamu mendapat sebutan kamu orang dermawan. Itu sudah kamu peroleh. Jika kamu mati, sambutan kematianmu pun merasa kehilangan, kita kehilangan orang dermawan. Istiaqon itu kan dermawan. Yang satu orang mati syahid, membela agama Allah. Tanya, ya Allah, ditanya kamu saya beri umur sekian tahun sampai mati untuk apa? Ya Allah, saya gunakan untuk perang melawan orang kafir, membela agama Islam. Saya mati syahid dalam peperangan. Betul sudah kamu lakukan, tapi kamu bohong. Niatmu bukan karena aku. Niatmu supaya kamu dapat sanjungan, dikatakan kamu pemberani, dikatakan kamu seorang pahlawan, kan gitu kan? Ya, satu lagi orang alim, tabligh dakwah ke sana kemari. Tanya juga oleh Allah, kamu saya beri ilmu untuk apa? Ya Allah, saya sebarluaskan, saya sampaikan, saya tabligh dakwah kemana-mana tanpa mengharap upah dari manusia. Ya, Allah juga tahu betul kamu sudah lakukan, tapi niatmu bukan karena aku. Kamu biar disebut kamu seorang ulama, biar kamu disebut seorang ustadz besar, biar kamu disebut seorang kiai yang alim. Semua itu sudah kamu dapati. Maka 3 orang tadi panggilkan malaikat, seret 3 orang ini masuk neraka semua. Itu karena salah niat. Lah ini tadi karena apa? Allah memberikan balasan, kata Nabi tadi, innamal a'malu binniyat.
ini niatnya supaya disanjung orang, ya sudah dapat itu, sudah dapat pahala dari Allah. Nah, itu. Nah, sekarang untuk mendeteksi amal kita sendiri, yaitu pertama niat, jangan sampai salah niat. Ya, yang ikhlas hanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aktivitas hidup kita hanya karena Allah. Jangan punya niat-niat yang lain. Nah, kalau salah niat ya tidak jadi amal. Maka kalau kita akan berbuat sesuatu kok kepingin dipuji orang, ya serah situ. Nanti kalau kepingin memberi orang supaya bersih niatmu tidak diketahui oleh orang lain, sampai Nabi mengisyaratkan tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak tahu. Tangan kirinya dia aja nggak tahu, apalagi orang lain. Nah, kalau sengaja kamu kabar-kabarkan orang lain, dia tahu saya itu seorang suka memberi, nah itu yang kamu dapat. Ibadah haji juga begitu. Kalau ibadah haji karena Allah, haji mabrur, lurus, baik, benar, hadiahnya surga. Al-hajju mabrur laisa jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak dapat balasan apa-apa dari Allah kecuali surga. Tapi kalau kamu ibadah haji niatnya biar disebut ibu hajah, bapak haji. Nanti kalau pulang haji kok orang disebut Pak Haji marah. Oh ya dapatmu sebutan haji itu, nilai hajimu tidak dapat. Kan banyak tak? Ibu-ibu haji kalau bareng haji ora disebut hajah no. Napa panjenengan rumiyin mboten kula undang to? Napa nggih? Nah kula sing berangkat haji niku mboten kula undang to, kesupen to. Nah, kula nggih dateng. Lah kok mboten nyebut hajah? Oh, jadi kepengenmu cuma dapat sebutan ya dah. Untukmu ya itu udah. Nih haji mabrur jangan diharapkan dia dapat apa-apa kan. Enggak di NTA semua anjurkan, enggak usah pakai depannya nama tambah hahaha, enggak usah. Nek guyu hahaha malah itu tambah haji aja. Ya. Jangan ditambah-tambahkan di situ. Nanti tidak mengilangi niat keikhlasan. Adapun orang yang suka begitu ya silakan. Ini hanya untuk kita saja kok. Karena kita juga belum pernah melihat kan. Para sahabat Nabi itu semua sudah haji semua. Kan enggak ada tuh haji Abu Bakar Siddiq, haji Umar bin Khattab, kenapa ya? Nabi Muhammad ya sudah haji, haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak itu. Nah, nanti kalau tidak ditulis haji, nanti dikira orang haji, ya biar saja haji kita untuk Allah bukan untuk manusia. Manusia tahu ya karmu, ora tahu ya karmu. Walaupun manusia tahu kalau kita sudah haji, kalau Allah tidak mau mengakui, buat apa kita? Nah, maka jangan salah niat. Itu maka dideteksi dirinya sendiri, jangan sampai kecampuran-campuran niat yang merusak amal. Dan orang tua yang sudah pikun tadi coba dibaca surat An-Nahl ayat 70. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 70. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yakni pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi orang ada yang sampai diberi usia panjang, sampai pikun. Katakan oleh Allah tadi, sampai tidak mengetahui apa yang pernah diketahui. Nek cara bahasane Jawa dadi lalen. Wong tuwa lalen. Ya. Dhisik ngerti, saya kira ngerti. Kadang-kadang ada orang tua dengan anaknya aja lupa kok. Diparani mendina kowe sapa? Adalah anaknya sendiri. Itu dah pikun. Jadi lemah, ingatannya lemah sampai pelupa tadi, dan semua fisiknya pun ya lemah. Maka kenikmatannya terus otomatis kurang kan? Nikmat apa orang yang udah tua begitu itu? Ya. Dan tidak bisa apa-apa tuh. Makan aja tidak semuanya nikmat. Ya.
lain ketika masih muda. Maka ketika masih muda gunakan kesempatan, banyak beramal, karena banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sudah tua itu makan ya ndak enak, apalagi kamu kasih makan sing pun satos ya. Mbah niki oleh-oleh kacang goreng, Mbah. Udah. Tak mau dia. Lah nopo tengkleng. Lah malah tengkleng. Tengkleng isine balung-balung tok ndak seneng aku wis ora nek le tak seneng ya le. Sikari siji tok sing tak arep-arep mati gitu loh. Orang udah tua itu kadang-kadang yang diarep-arep matinya. Ya. Itulah. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga, siksa kubur memang hadis Nabi diterangkan. Itu sifatnya gaib, hakikatnya yang sebenarnya bagaimana? Nah besok kalau sudah masuk kubur. Ada. Gaib kan tidak bisa dibuktikan. Tapi ada di dalam Al-Quran orang yang bakal mendapat siksa itu sudah diterangkan oleh Allah. Coba dibaca itu surat Al-An'am 93. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 93. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tudzzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Nah ini orang zalim ketika sakaratul maut itu sudah disiksa oleh Allah. Terus? Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Menyombongkan diri, menolak kebenaran, karena namanya sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah ini menolak kebenaran ayat-ayat Allah dikufuri. Maka ketika mati paksa dengan tekanan yang berat dan para malaikat memukul mereka. Digebuki oleh malaikat itu sambil mengatakan keluarkan nyawamu. Hari ini kamu akan merasakan siksa yang berat. Itu dalam Quran. Lagi dalam surat Al-Anfal ayat 50. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu azabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Nah, itu ketika mati sakaratul maut ini, pukul mukanya, pukul belakangnya oleh malaikat dengan keras sambil mengatakan rasakanlah azab yang membakar pada kamu. Nah, itu baru sakaratul maut sudah dapat siksa. Datang dikubur nanti dicepit bagaikan telur. Dalam satu hadis diterangkan orang mati yang amalnya jelek dari seperti siksa kubur antara lain ada seperti sebutir telur
dipepet 2 batu gunung yang besar, 2 gunung batu. Coba bayangkan, ya. Telur dipepet 2 batu gunung itu, jadi apa? Tapi nggak bisa mati, mati itu cuma sekali di sini, maka disiksa terus. Nah itulah, itu urusan gaib yang tahu hanya Allah. Rasulullah pun tidak tahu. Nah, kok Rasulullah bisa menerangkan begitu? Karena itu urusan Allah, diberitahu oleh Allah. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, ya tidak tahu beliau.